Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada sore hari ini dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan kita ini menjadi sebab Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menguatkan iman kita, dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang kami hormati dan muliakan pemateri kita pada sore hari ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD, dan tentunya juga kepada seluruh peserta kajian Ta'lim Muta'alim pada sore hari ini, ayah, bunda, ustadz, ustadzah yang telah berkenan masuk ke ruang Zoom kajian Ta'lim Muta'alim pada sore hari ini. Alhamdulillah, setelah menyelesaikan pembahasan bab sebelumnya, saat ini kita memasuki pembahasan bab 5 dari kitab Ta'lim Muta'alim yang insya Allah berisi tentang kesungguhan, ketekunan, dan semangat dalam menuntut ilmu. Dan sore hari ini pembahasan tersebut kita dekatkan dengan kehidupan kita, khususnya dalam mendampingi putra-putri kita. Tema kajian sore hari ini adalah sinergi segitiga emas, menguatkan kesungguhan anak melalui peran orang tua, bimbingan guru, dan wakaf fasilitas penghafal Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini tidak hanya memberikan pemahaman kepada kita, tetapi juga menjadi pengingat bahwa mendidik generasi adalah perjuangan bersama. Sebelum kita memasuki kajian, marilah kita buka majelis ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Ala hadiniya, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita simak kajian yang akan disampaikan oleh beliau, Al-Mukarram Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD. Jika panjenengan yang hadir di kajian Zoom kali ini ya tidak ada uzur, monggo dipersilahkan untuk on cam ya. Dan bagi panjenengan mohon untuk mic-nya di-mute-kan terlebih dahulu. Kepada beliau, Al-Ustadz Hefni Mubarak MPD, kami persilahkan. Tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Karena saya hari ini masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, dan beristiqomah diberikan kebersamaan dan tetap ini fitur yang terus kita lakukan karena pada sore hari ini kita sedikit bersama dalam kondisi susah, kondisi kurang, kondisi hal yang kembali kita lakukan itu solusinya seperti dari kemarin kita ini Islam Yahoo Allah. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada satu salam mudah-mudahan kita lakukan syafaat mengikuti sunnah dan menjalankan warisan yang mulia untuk mendapatkan Islam dan kehidupan baik kehidupan keluarga, masyarakat,
bahkan negara, bahkan juga Bapak Ibu atau yang terasa yang dimuliakan oleh terus kepada Alhamdulillah kita sampai di bab yang baru, yakni insya Allah kita akan membahas di kajian ini tentang Ustaz, faslun fil fikri wal muwadzabati wal ilmi. Pangapunten, mohon izin, suaranya kurang jelas sedikit Ustaz. Ya, apa sudah jelas? Nah ini Ustaz, sudah. Alhamdulillah kita masuk pada bab yang kemudian kita kaji di bab yang baru, faslun fil fikri wal muwadzabati wal ilmi, yakni bab yang akan membahas tentang al-jid, sungguh-sungguh, upaya rajin, wal muwadzabah, konsisten, al-takun, wal himmah, dan kemudian berkaitan cita-cita mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Hinda, bahwasanya tingginya himmah dan dari dan alhamdulillah pada sore hari ini kita betul di mana di sini sinergi sedikit mas untuk menguatkan keseluruhan kita, yakni tentu melalui peran orang tua, terus kemudian bimbingan guru, dan juga tempat di mana dia belajar. Itu menjadi bagian dari cara sinergi dan juga lingkungan untuk menjadi soleh untuk kuliah dan juga jadi habis Tuhan juga harisan. Alhamdulillah kita lanjut ya selanjutnya, yakni di paragraf pertama ini kita akan diberi pemahaman oleh sama juga dan juga oleh salah satu syarat kitab Ta'lim, yakni Profesor Ibrahim itu umumnya di dalam kajian ini kita fokuskan kepada kitab beliau. Di paragraf pertama kita akan belajar tentang bagaimana kesamaan, ketekunan, dan bagaimana syarat Al-Quran mengajarkan kepada kita sebagai sahabat sebagai kita bagi kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Semula kita menanti wal wabah wal mulazam talib ilmi wallahi isyarat fil Quran bi talib ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim min syaitanir rajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, wa qawlihi ta'ala la yahyadu bil kitabati sa'atun di dalam kajian ini kita bahas bersama-sama Allah bersama yang akan dalam bersungguh-sungguh tekun dalam belajar itu menakutkan, maka tidak menjadi di wal muwafaqah wal mulazam, yakni senantiasa hadir dengan Toilet isyarat dan itu ada sebuah isyarat yang dilakukan di dalam Quran yang dengan berbeda
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh tahu berjihad di jalan kami kemudian firman Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti akan kami tunjukkan kepada mereka jalan. Ini adalah kata gembira yang difirmankan oleh Allah. Sungguh Allah pasti akan belajar dengan sungguh-sungguh dalam ilmu pembukaan Allah. Dan kalau kita sungguh-sungguh dalam ikhtiar usaha dan wayah yang kita begitu ayat dan di kita itu berkata yang besar. Di sini Syekh Ibrahim menyampaikan bahwasanya labud minal budi yang dimaksud dengan melanjutkan mimpi ai apalah bagi iman wa nasyabin, maksudnya ucapan beliau itu yang disebutkan adalah tidak boleh tidak atau wajib minal jiddi, yaitu apa bersungguh-sungguh. Yang disebut dengan sungguh-sungguh adalah ihtimamin wa nasyabin, yaitu menuntut ilmu dengan penuh ihtimam, dengan penuh perhatian, dan nasyatih, dan semangat yang luar biasa. Perhatian dan semangat pun juga tidak cukup. Wal muwatabah ala ta'allum fi jamil awqat, yaitu pun juga harus tekun konsisten dalam belajar di jamil awqat, dalam setiap waktu. Karena kenapa? Fa innal ilma la yu'tika ba'dahu hatta yu'tiyahu kullah. Karena sesungguhnya ilmu itu, kata beliau, la yu'tika, tidak akan memberikan sebagian dirinya kepadamu ba'dahu hatta yu'tiyahu kullah, sebelum engkau menyerahkan seluruh jiwa dan raga untuk. Jadi kita itu tidak akan mendapatkan ilmu manakala kita perlu totalitas dalam belajar, belum totalitas dalam sungguh belajar. Artinya keberhasilan kita mendidik anak kita, khususnya orang tua hari ini, bukan hanya pemerintah, apalagi karena kenapa? Keberhasilan anak dalam menghafal bukan sekedar soal baca, tapi melainkan tentang bagaimana fondasi mental kesungguhan yang kita berikan. Orang tua itu tidak akan bisa menuntut anaknya untuk berjuang sendiri, tidak bisa. Harus ada sinergi antara anak, orang tua, dan juga guru. Nah, sinergi ini orang tua harus memberikan dorongan emosional kepada anaknya, dan juga doanya harus totalitas. Begitupun juga dengan seorang guru, itu juga harus membimbing dengan metode yang terukur dari anak-anak. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Dan tentu lingkungan yang kondusif juga mendukung kita dalam proses belajar. Itu juga yang adalah namanya dua nyari atau pesantren, ya. Maka ada kesempatan bagi kita untuk beramal dalam sebuah pendidikan, yakni kalau kita memiliki rezeki lebih, kita bisa seperti mendukung pesantrennya dengan sebagaimana kalau sebenarnya cara itu air itu masya Allah. Jadi alumni yang kemudian atau
yang memiliki rezeki lebih, insya Allah betul-betul mensupport aktivitas yang kemudian akan ditempati belajar oleh artinya ini menjadi bagian dari anak-anak yang sekitar menuntut tanpa ada kita banyak menuntut tanpa kita kalau ada itu kita harus senantiasa mengedukasi mendorong kita secara profesional secara yang kemudian dengan doa tentunya ya, bimbingan guru yang tulus, ikhlas, dan metode-metode yang terukur, dan ini menjadi bagian dari kita untuk mencapai cita-cita yang ya, terguru seperti maka kata itu yang dilakukan Allah ada salah satu istilahnya di Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu qawiyyu khairun wa hablullah mu'min fa'il kulli khair ihfaz lana yawma wasbillah wa la ta'as di dalam kitab Ad-Diwan Asy-Syafi'i yang kemudian beliau menyampaikan biqadril kaddi tukatasabul ma'ali wa man talabal ula sahiral layali. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata bahwasanya biqadril kaddi tukatasabul ma'ali, seukuran dengan kerja keras itulah al-ma'ali, kemuliaan itu tuktasabul ma'ali, kemuliaan itu akan diperoleh. Jadi kemuliaan itu hanya akan diperoleh orang-orang yang mau biljiddi, sungguh-sungguh bekerja keras. Himmah atau cita-cita itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang al-jid, yaitu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh. Wa man talabal ula sahiral layali, dan barang siapa yang mencari kedudukan yang tinggi, kata beliau, talabal ula sahiral layali, maka ia akan begadang di malam-malam hari. Artinya apa? Ya belajar terus. Begadangnya itu untuk belajar, bukan untuk ngopi-ngopi yang nggak jelas gitu. Tapi beliau itu senantiasa malamnya digunakan untuk belajar. Nah, itu yang kemudian kita sebagai orang tua pun juga demikian. Dikala anak kita sedang belajar di pesantren, maka atau di kampus atau di mana dia belajar, maka kita sebagai orang tua meningkatkan tirakatnya dengan cara qiyamul lail, sholat malam, atau mungkin tirakat yang lainnya yaitu dengan cara tirakat membaca Al-Quran, atau yang penting istiqomahnya, atau kalau memang kelebihan rezeki maka kita tirakatnya dengan sedekah yang kemudian kita khususkan untuk anak-anak kita. Nah, maka ini penting bagi kita. Nah, ada sebuah riwayat yang kemudian di dalam kitab Sirul A'lam An-Nubala, yaitu Imam Az-Zahabi, apa yang kemudian riwayat itu disampaikan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal zalaltu taliban fa'azaztu matluban wa kana yanamu ala babi Zaid bin Thabit lita'alluma minhu al-Qur'an wal hadith hatta tastafiya ar-riyahu ala wajhi tarab. Masya Allah. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku, kata beliau, saya merendahkan diri saya di saat menuntut ilmu, matluban. Kana yanamu ala babi Zaid bin Thabit. Maka aku dihormati dan dimuliakan saat beliau mencari ilmu.
Masya Allah. Jadi orang yang memiliki ilmu itu akan senantiasa merendahkan diri di saat beliau menuntut ilmu. Nah, catatannya di saat menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya tidak sombong, supaya tidak merasa lebih tahu, supaya tidak merasa pintar. Sehingga dengan begitu, kata beliau, fa'azastu matluban. Karena merendahkan dirinya beliau di saat menuntut ilmu kepada gurunya, maka kata beliau, fa'azastu matluban. Maka beliau pun juga dihormati dan dimuliakan. Masya Allah. Jadi beliau itu ketika belajar senantiasa merendahkan dirinya di hadapan gurunya, sehingga dengan begitu beliau dimuliakan oleh Allah. Wa kana yanamu ala babi Zaid bin Thabit li ta'alluma minhu al-Qur'an wal hadith. Beliau juga pernah tidur ala babi Zaid bin Thabit, di depan pintu rumah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, li ta'alluma minhu al-Qur'an, yakni untuk supaya apa? Demi menunggu belajar Al-Quran wal hadith, yaitu Al-Quran dan Al-Hadith. Hatta tastafiyar ribah ala wajhi tarab, sampai angin itu meniupkan debu-debu sampai kepada wajahnya. Artinya apa? Kesungguhan beliau itu betul-betul dalam menuntut ilmu itu betul-betul dijalani, sehingga beliau itu sampai dihormati dan dimuliakan sampai hari ini. Dan tentu itu karena dukungan orang tua, kata beliau. Karena kenapa? Kesungguhan beliau itu didukung oleh orang tua, yang kemudian sehingga perhatian beliau itu menjadi perhatian penuh untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, maka kita sebagai orang tua tentunya pun juga demikian, memberikan dorongan, semangat, bukan tuntutan ya. Itu kadang-kadang ada orang tua itu menuntutnya banyak gitu ya, tapi kadang-kadang tidak menyadari dengan kondisi anaknya atau kemampuan anaknya. Besok harus hafal sekian juz gitu, harus hatam 30 juz gitu. Ya bisa jadi akan terpukul anak kalau begitu. Maka bahasanya harus disesuaikan dengan zamannya. Gitu. Makanya kalau mendidik anak-anak kita harus disesuaikan dengan zaman anak kita hari ini. Bukan disesuaikan dengan zaman kita dulu. Gitu. Nah, karena kalau gitu bisa patah semangat anak-anak kita ketika tuntutan banyak, sementara kemampuan anak-anak kita itu ada kekurangannya. Nah, baik, kita lanjutkan ke paragraf selanjutnya. Wa qad qila man talaba syai'an wajadda wajada wa man qara'a al-baba walajja walaja wa qila biqadri ma tamanna tanalu ma tatamanna. Masyaallah. Jadi ini kunci keberhasilan seseorang atau prinsip dalam mencari hasil. Nah, apa kata beliau? Wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, apa itu pepatah hikmah? Apa man talaba syai'an, barang siapa yang mencari atau menuntut sesuatu, wajaddah, dan dia bersungguh-sungguh dalam mencari atau menuntut sesuatu itu, wajadah, niscaya dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Kuncinya apa? Wajaddah, sungguh-sungguh. Wa man qara'al babah, dan barang siapa qara'al bab, mengetuk pintu, kata beliau, walajah, dan dia terus-menerus mengetuknya, walajah, niscaya ia akan masuk ke dalamnya. Waqilah, dan juga dikatakan pula, biqadri ma tatamanna tanalu ma tamanna. Biqadri ma tatamanna, sesuai dengan ukuran yang engkau harapkan atau yang engkau cita-citakan, tanalu ma tatamanna, maka engkau akan memperoleh apa yang engkau harapkan.
Nah, coba kita lihat bagaimana penjelasannya. Walajja ay alaha wa shadda wa walajja dakhala. Al-maqsud anna al-mulazamah wal mudawama ala talab ma'as sabri sababun li fathi abwabil ilmi wal fahmi. Masya Allah. Kata beliau, aktivitas dalam menuntut ilmu ala talab, dalam menuntut ilmu ma'as sabri, yang disertai dengan kesabaran, li fathi abwabil ilmi, itu akan menjadi sebab terbukanya abwabil ilmi wal fahmi, terbukanya pintu-pintu ilmu dan pemahaman. Insyaallah. Nah, maka kata beliau, kuncinya adalah untuk bisa meraih sesuatu itu adalah konsisten dalam prosesnya. Karena kenapa? Ketika konsisten, maka semuanya akan didapatkan apa yang menjadi cita-cita. Wabil khusus dalam mencari ilmu anak-anak kita, ketika kita terus mendoakan dengan konsisten, yang terus kemudian mendengarkan curhatan dan cerita mereka, tentu itu menjadi sebuah kesenangan bagi anak kita, sehingga ketika kita memberikan arahan, maka insya Allah li fathih abwabil ilmi wal fahmi, maka disitulah Allah akan buka pintu-pintu ilmu dan pemahaman bagi anak-anak kita. Nah, kita harus betul-betul menjadi pendengar setia bagi anak-anak kita, apalagi anak kita mondok jauh misalkan, ya tentunya mereka akan telepon. Ya, kita harus menjadi pendengar yang setia. Supaya apa? Anak kita merasa dihargai. Nah, maka perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, begitu kuncinya. Nah, kalau kita ingin dihormati, maka hormati juga orang lain. Nah, begitupun juga anak kita. Nah, jangan karena anak terus kemudian kita tidak ihtiram kepada anak yang sedang menuntut ilmu, tentu menurut kami itu kurang tepat. Mereka berada di jalan Allah yang kemudian doa-doanya itu istijabah insyaallah. Nah, yang bagi li talib ayy asa idza ta'assar alaihi hifdhu. Maka kata beliau, tidak boleh bagi seorang pelajar ayas, yaitu berputus asa dalam menuntut ilmu. Idza ta'assarah, apabila mendapatkan kesulitan dalam proses menuntut ilmu, alaihi al-hifdhu, dan juga dalam proses menghafal. Masya Allah, kadang-kadang Al-Fakir, saya melihat anak-anak itu ketika menghafalkan ayat demi ayat di waktu subuh, Masya Allah. Di mana di seusia anak-anak kita itu, usia lulus SD atau usia SMP, di mana di seusia mereka bisa jadi itu di jam-jam pagi bisa jadi seusia mereka masih banyak yang tidur. Tapi anak-anak kita di pesantren di pagi hari sudah melantunkan ayat demi ayat suci Al-Quran. Masya Allah. Nah, itulah bedanya pendidikan anak-anak yang dimondokkan dengan anak-anak yang belum dimondokkan. Nah, artinya apa? Pintu-pintu keagungan Al-Quran atau kalamullah itu tidak akan terbuka bagi mereka yang hanya mengetuk sesekali. Gitu. Kalau hanya ngetuk sekali, belum tentu bisa dibuka. Gitu. Tapi harus berkali-kali. Gitu. Nah, artinya apa? Anak-anak kita pun juga terus membaca berkali-kali ayat suci Al-Quran, sehingga ayat mereka bisa menghafalkannya. Dan juga ketika santri itu atau anak-anak kita sudah merasa lelah atau jenuh, nah disinilah peran seorang guru dalam mendidiknya, dan juga peran orang tua untuk terus mendoakan. Karena ada titik-titik di mana ketika ada rasa lelah atau jenuh, itu manusiawi. Nah, sehingga sebagai orang tua dan guru, tidak boleh bosan-bosannya untuk memotivasi, membimbing, dan yang tak kalah pentingnya mendoakan atau mentirakatinya. Ini yang sangat penting.
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah qala adwamuha wa in qalla. Masya Allah, ini dari Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah memberikan rahmat dan ridhonya. Beliau berkata, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi itu pernah ditanya, nah, apa ayyul a'mal ahabbu ilallah? Beliau itu pernah ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, gitu kan. Qala, maka Nabi itu bersabda, ad-dawamuha wa in qalla, yaitu adalah amalan yang paling konsisten atau rutin dilakukan wa in qalla, walaupun itu sedikit. Maka kalau anak-anak kita di pesantren setelah subuh itu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, muraja Al-Quran, maka kita sebagai orang tua di rumah seyogyanya pun juga menyempatkan membaca Al-Quran walau itu sedikit. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya menjadi motivator saja, gitu. Tapi kita harusnya juga mempraktekkan apa yang kita berikan arahannya kepada anak-anak kita, gitu. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang tua atau sebagai seorang guru bagi anak-anak kita senantiasa tidak hanya menyuruh anak-anak kita atau menuntut anak-anak kita, namun seyogyanya kita juga harus melakukan itu supaya sinkron apa yang kita sampaikan dan apa yang kita kerjakan atau motivasi kita kepada anak-anak kita itu sinkron. Kita mengerjakan, anak-anak kita mengerjakan. Nah, ada salah satu riwayat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pentingnya, yang kemudian tadi disampaikan tentang bagaimana ketika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dulu memiliki menghadapi kesulitan dalam menghafal. Nah, Anil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ini disampaikan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Nah, ini disampaikan oleh di dalam kitab Dhafar al-Amani, yaitu Syekh Abdul Hayy. Beliau menyampaikan annahu kana fi bidayati talabi bati al-hifz. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah seorang ulama besar yang kemudian kitab-kitab beliau seperti Bulughul Maram dan lain sebagainya, beliau itu diriwayatkan bahwasanya annahu kana fi bidayati talabi bati al-hifz. Pada awal beliau menuntut ilmu, fi bidayati talabihi, awal beliau menuntut ilmu itu bati al-hifz. Beliau itu merasa lambat dalam menghafal. Masya Allah. Ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi bati al-hifz, ketika beliau belajar itu merasa lambat banget dalam menghafal. Kemudian beliau itu faro'a hajaran fatarat alaihi al-qataratu hatta kharaqathu. Nah, suatu ketika beliau itu melihat sebuah batu keras, hajaran, melihat batu yang sangat keras, fatarat alaihi qatarat hatta kharaqathu. Dari batu yang keras itu kemudian tertetesi air secara terus-menerus. Nah, hatta kharaqathu, sehingga batu itu menjadi berlubang. Masya Allah. Jadi beliau itu belajar dari bagaimana melihat batu keras itu ketika ditetesi oleh air sedikit demi sedikit dan terus konsisten,
maka itu menjadi berlubang batu itu. Nah, pelajaran penting ini bagi kita, kalau kita lakukan dengan terus-menerus, insya Allah, sebagaimana ayat Allah di atas tadi, Allah akan berikan jalan. Nah, faqala, kemudian beliau berkata, bi aqsa minal hajar walal ilmu bi alqafah minal ma' fajatahada hatta sara amiral mu'minin fil hadits. Masya Allah. Laisa qalbi bi aqsa minal hajar, kata beliau. Hatiku itu tidak lebih keras dari batu ini, kata beliau. Jadi hati beliau itu mengatakan hatinya itu tidak lebih keras dari batu ilmu. Walal ilmu bi altafa minal ma'. Nah, dan ilmu juga itu tidak lebih lembut dari air. Nah, fajtahada hatta sara amiral mu'minin fil hadis. Maka dengan hikmah itu, dengan pelajaran yang beliau ambil dari tetesan air itu, maka beliau itu fajtahada, beliau itu kemudian tekun hatta sara amiral mu'minin fil hadis, sehingga beliau itu menjadi apa? Menjadi amirul mu'minin dalam ilmu hadis, menjadi bagian dari orang-orang yang ahli hadis atau pemimpin amirul mu'minin fil hadis. Masya Allah. Nah, tentu ketekunan ini juga didukung oleh guru-guru beliau, juga di lingkungan-lingkungan yang mendukung. Nah, insya Allah kita kalau tekun, kita menjalani sesuai dengan apa yang kemudian didahulukan oleh guru, insya Allah itu akan kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Karena ada sebuah ungkapan, kita atau santri itu akan meraih kesuksesan manakala dia konsisten dengan nasihat gurunya. Begitupun juga dengan nasihat orang tua. Intinya konsisten. Baik, kita lanjutkan. Qila, yang paragraf selanjutnya atau bait selanjutnya, qila yahtaju fi ta'allufaqu ila al-jiddi athalathatun. Al-muta'allim wal ustad wal ab in kana fil ahya. Insyaallah. Nah, ini yang menjadi perhatian penting bagi kita sebagai orang tua gitu, atau sebagai guru gitu kan. Qila dikatakan juga, apa kata beliau? Yahtaju fit ta'allum, sangat dibutuhkan dalam proses belajar, wat tafaqquh, dan juga dalam memahami atau mendalami ilmu agama, ilal jiddi. Apa yang dibutuhkan itu yaitu adalah kesungguhan atau kerja keras. Kerja kerasnya siapa? Salasatun, dari 3 unsur. Nah, ini. Pertama, al-muta'allim, yaitu adalah orang yang belajar. Jadi anak kita itu kalau ingin meraih sesuatu atau ingin mendalami ilmu agama secara mendalam, maka ada 3 unsur yang harus sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam bersinergi. Yang pertama itu adalah anak kita, al-muta'allim, atau orang yang belajar, atau anak-anak kita. Yang kedua, wal ustad, yang kedua itu adalah guru atau pengajar. Wal ab, yaitu adalah ayah atau orang tua. In kana fil ahya, jika orang tuanya masih hidup. Nah, maka 3 serangkai ini harus betul-betul satu visi, satu misi, dan satu aksi. Nah, kalau misinya tidak sama, ya tentu tidak akan bisa mengantarkan anak-anak kita untuk sebagaimana kita harapkan. Yang pastinya menjadi anak yang soleh dan solihah. Di situ juga ada harapan untuk menjadi hafiz Quran. Di situ juga ulama. Di situ juga ada harapan untuk menjadi pemimpin masa depan. Gitu. Di situ banyak harapan-harapan yang kita inginkan bagi anak-anak kita dan masa depan anak-anak kita. Maka jika demikian 3 unsur ini harus senantiasa bersungguh-sungguh.
Tidak hanya anaknya yang sungguh-sungguh dengan gurunya sungguh-sungguh, tapi orang tua di rumah leha-leha. Ya tentu tidak selaras gitu. Atau gurunya sudah sungguh-sungguh, orang tua sungguh-sungguh, anaknya yang leha-leha. Atau sebaliknya gurunya malah yang tidak sungguh-sungguh, ya tentu itu tidak akan mendukung keberhasilan dari anak-anak kita. Nah, karena kenapa? Kata beliau Imam Ibrahim bin Ismail, li'anna ta'allum la yatimu illa bita'awuni haula. Maka kata beliau, proses belajar dari anak kita itu tidak akan sempurna, kata beliau, la yatimu illa kecuali bita'awuni haula, kecuali ada kerjasama dari 3 orang tadi itu, anak, guru, dan orang tua. Fajidul muta'alim bil ikbal. Nah, ini yang paling penting. Nah, santri harus bersungguh-sungguh atau fokus dalam belajar. Nah, ini penting. Kalau santri itu tidak fokus dalam belajar, ya itu akan menjadi penghambat untuk meraih impian atau tadi itu. Makanya kalau masih ingat pesan guru kita, guru Daki Haji Mustafa Ali Murtadha itu, ketika anak-anak kita akan belajar ke Timur Tengah, maka beliau minta betul-betul supaya fokus belajar, bukan bekerja dan lain sebagainya, tapi fokus untuk belajar. Nah, dan yang kedua, wajidul ustadzi bin nasihah wa ta'lim. Dan yang kedua, guru juga harus bersungguh dalam mendampingi, dalam membimbing, dan juga dalam memberi nasihat. Nah, jadi bukan karena terpaksa, bukan karena misalkan bayaran sedikit atau banyak, bukan. Kalau jiwanya seorang guru, itu pasti, itu apa? Supaya ilmunya bermanfaat. Itu kalau orang yang memiliki jiwa guru, itu adalah untuk memanfaatkan ilmunya. Dan ketika kita memanfaatkan ilmu itu, insya Allah, Allah akan berikan rezeki. Nah, jadi murid bersungguh-sungguh dalam belajar, atau fokus belajar, atau menerima ilmu, dan gurunya juga harus bersungguh-sungguh dengan membimbing, mendampingi, dan memberikan pelajaran atau nasihat. Dan yang ketiga, wajidul ab bin nafaqah wa du'a wa tashjir. Dan yang ketiga, orang tua, khususnya bapak juga, itu bersungguh, ibu juga harus bersungguh-sungguh. Apa sungguhnya seorang bapak? Bin nafaqah, yaitu memberikan nafkah yang halal. Wad-du'a, dan senantiasa doa yang tidak henti-hentinya. Wat-tashjih, dan juga dukungan moral. Nah, ini penting, kesungguhan dari 3 elemen pendidikan itu. Anak, guru, dan orang tua. Nah, karena kenapa? Inilah makanya tadi bisa jadi ini menjadi segitiga emas, begitu, dalam mendidik atau mengantarkan anak-anak kita, atau dalam memegang amanah kebaikan sebagai seorang guru dan hikmah, dan yang tak kalah penting itu orang tua menjadi benteng atau pendukung dan pendoa di sepertiga malam. Nah, kalau segitiga ini terus berjalan, insya Allah anak-anak kita itu tidak akan mudah rapuh, tidak akan mudah putus asa, tapi dia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu dan meraih cita-cita. Nah, sehingga ini yang paling penting, karena anak itu adalah investasi kita, itu investasi terbesar kita. Maka Nabi pernah bersabda itu, idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salat, sedekah jariyah, ilmu yang tafa, awaladin salihin yad'u lah. Nah, ini penting. Nah, bahwasanya Rasulullah pernah menyampaikan kaulnya,
Kalau kita sudah sebagai orang tua, sebagai guru, atau sebagai manusia pada umumnya, kalau kita sudah meninggal, maka terputuslah amal-amal perbuatan kita. Artinya selesai, tidak lagi bisa beramal. Kecuali yang kita sedekahkan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah. Dan yang kedua, ilmu yang tapak, ilmu yang kita pelajari senantiasa manfaat. Dan yang tak kalah pentingnya, Alladim salihin, ya Allah, anak-anak kita yang kita tinggalkan itu menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa terus mendoakan kita walaupun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dicontohkan oleh ibunda Imam Malik gitu. Ada sebuah riwayat itu, ibunda Imam Malik radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah berkata di dalam kitab Tartib al-Madarik wa Takrib al-Masalik. Nah, itu pernah mengata begini, qalat li ummi, beliau itu menceritakan peran ibundanya. Nah, jadi qalat li ummi idhab ila Rabi'ah fata'allamin adabihi qabla ilmihi, masyaallah. Jadi ibunda Imam Malik radhiyallahu taala anhu itu beliau memakaikan sorban kepada beliau Imam Malik gitu kan, dan menyiapkan penampilan-penampilan terbaiknya gitu kan. Kemudian beliau berkata, idhab ila Rabi'ah fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Maka kata ibundanya itu, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau kepada Syekh Rabi'ah, fata'allam min adabihi, pelajarilah adabnya, qabla ilmi, sebelum kamu belajar ilmunya. Wa kanat tulbisuhu al-imamah wa tahyulit talab. Jadi niat dan doa ibunda, bimbingan Syekh Rabi'ah, serta ketekunan Imam Malik kecil ketika itu menjadikan beliau itu sebagai seorang imam, atau yang kita kenal beliau itu adalah imam daril hijrah. Maka siapa di antara kita ya tentunya akan mengetahui siapa Imam Malik itu. Nah, karena kenapa? Beliau betul-betul belajar sungguh-sungguh adab sebelum ilmunya. Nah, wala budda li talibil ilmi min ta'dhimil ustad wa tawqirihi wa birrul walidayhi wa liyanala barakatal ilmi. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji di kitab sebelumnya itu yang pernah kita kaji, wala budda li talibil ilmi min ta'dhimil ustad, maka tidak bagi seorang murid min ta'dhimil ustad, yaitu untuk mengagungkan dirinya, wa tauqirihi, dan menghormatinya, wa birril walidain, dan juga harus berbakti kepada orang tuanya. Kenapa harus demikian? Liyanala barakatal ilmi, supaya memperoleh keberkahan ilmu yang sesungguhnya. Maka guru, anak, orang tua ini menjadi hal yang sangat penting dalam visinya harus sama, misinya juga harus sama, dan aksinya juga sama. Nah, dan juga di paragraf atau di bait terakhir, Al-Syadani Syekh Al-Imam Al-Ustaz Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullah lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini ada sebuah syair, ada sebuah syair, al-jiddu yudni kull amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kull babin mawlaqi wa haqqu halqillah bil hammi imru'un luhimmatin yubla bi'aishin dayyiqi wa min ad-dalil ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labib wa tabib wa 'aisyil ahmaq lakinna man ruziqal hijai hurimal gina bidzani yaftariqani tafarruq. Nah, jadi al-jiddu yudani, kesungguhan itu mendekatkan kull amrin syasi'in,
dari setiap perkara yang sangat jauh dan sulit. Jadi kalau sungguh-sungguh itu akan mendekatkan sesuatu yang jauh atau memudahkan sesuatu yang sulit. Itu kalau sungguh-sungguh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mawlaq. Dan bersungguh-sungguh itu yaftah akan bisa membuka kulla babin mawlaq, setiap pintu yang terkunci rapat. Artinya apa sungguh-sungguh? Wa haqqu haqqillah bilhamni. Bilhamni mru'un dzu himmah. Dan makhluk Allah yang paling berhak merasa gelisah, wa haqqul khalqillah bil hammi, seorang yang memiliki cita-cita tinggi. Jadi kalau ada orang yang senantiasa memiliki cita-cita tinggi, maka dia harus memiliki perhatian yang tinggi pula. Yubla bi'aishi dayiq, namun itu akan diuji dengan kehidupan yang terbatas. Artinya apa? Semua untuk bisa naik kelas, ya ada ujiannya. Termasuk kita, kalau kita mendapatkan ujian apapun, nah itu bertanda Allah akan menaikkan derajat kita insya Allah. Maka kita harus berusaha untuk menyadari itu. Gitu. Wa minad dalil alal qadai, dan di antara bukti atas qada atau takdir Allah itu bu'sul labib, yakni kesengsaraan orang yang cerdas atau berakal, wa tibu aisil ahmak, dan senangnya kehidupan orang yang bodoh gitu ya. Lakin man ruziqal hija, akan tetapi barang siapa yang diberi rezeki, akal atau ilmu, hurimal ghina, seringkali dihalangi dari kekayaan harta benda. Jadi orang-orang yang senantiasa diberi ilmu itu senantiasa malah menjauh dari gelimangan harta. Nah, karena tentu itu menjadi bagian dari cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal, sehingga gelimangan harta itu bukan menjadi tujuannya, tapi itu hanya bagian dari hal yang tidak seharusnya ada pada dirinya. Berbeda dengan sekarang nih, kalau ada harta, bergelimangan harta itu sekarang kadang-kadang dunia terbalik gitu. Orang berilmu itu tidak dihormati, tapi orang kaya raya itu malah mendapatkan penghormatan. Alhamdulillah. Nah, kadang-kadang ini menjadi ujian tersendiri bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi sekali lagi kita mendidik anak-anak kita agar senantiasa berusaha untuk bersinergi dengan guru-guru anak-anak kita, dan juga anak-anak kita senantiasa kita doakan di dalam sepertiga malam yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa demikian, keistiqomahan tirakat membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang kemudian qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ini hadis ini menjelaskan tentang bagaimana orang kaya. Laisal ghina an kasrati walakinnal ghina ghinan nafs, kata beliau. Kekayaannya itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, kata beliau. Laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafs, melainkan kekayaan yang hakiki, kata beliau, adalah kekayaan jiwa atau hati yang senantiasa qanaah, merasa cukup, atau hati yang senantiasa terus rendah hati karena ilmunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, ini juga diungkapkan oleh Imam Syafi'i, ghaniyun bila malin anin nasi kullihim wa dzaka ghina taqwa anisyak waraib. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, ghaniyun bila malin anin nasi kullihim wa dzaka ghina taqwa anisyak. Kaya tanpa harta di hadapan seluruh manusia, kata beliau, wa dzaka ghina taqwa anisyak. Itulah kekayaan takwa yang terbebas dari keraguan. Jadi kalau kaya harta itu kadang-kadang di situ ada syak, ada keraguan.
dengan harta sebanyak itu, apakah ada syubhat dan sebagainya. Tapi berbeda dengan kekayaan takwa yang dimiliki oleh orang-orang beriman, di mana kekayaan takwa itu tidak ada keraguan dari ketakwaan itu. Nah, terakhir di dalam bait ini, di dalam paragraf akhir ini, wa ansyatu li ghairihi, dan juga disyairkan dalam karya penyair lainnya, tamannaita antum siyafakihan munadhiran bi ghairi ganain wal jununi fununu. Nah, walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakun. Nah, di dalam syair ini apa kata beliau? Tamannaitu antum sifakihan munadhiran. Tamannaita, maaf. Engkau itu berangan-angan atau bercita-cita, antum sifakihan, berangan-angan atau bercita-cita untuk menjadi di sore hari fakihan, itu menjadi seorang yang ahli fikih atau alim ilmu agama. Munadhiran, yang mahir berargumen, bighairi ganain, tanpa melalui rasa lelah atau sulitan usaha, wal jununu funun, dan kegilaan kemungkinan atau halusinasi itu banyak jenisnya. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqah, dan tiada memperoleh harta duna masyaqqah, tanpa kesulitan. Tahammalaha fal ilmu kaifa yakun, yang perlu dia tanggung. Maka bagaimana ilmu Anda? Artinya apa? Di sini dalam syair ini tidak ada sesuatu itu akan didapatkan tanpa melalui proses atau kesulitan yang dihadapi. Kalau hanya angan-angan, nah itu namanya tulul amal. Jadi tidak akan pernah mendapatkan apa yang diangan-angankan gitu ya. Tapi bagi orang yang misalkan anak kita ingin menjadi hafiz Quran gitu kan, maka itu tidak ada instan gitu ya. Nah, tapi proses sungguh-sungguh dalam kesehariannya dari ayat ke ayat, dari huruf ke huruf terus dibaca sehingga menjadi hafal Quran. Dan tidak cukup sampai hafal gitu kan. Maka supaya tidak hilang harus senantiasa murojaah, mengulang-ulang terus hafalan. Dan juga tidak cukup sampai di situ. Maka harus diamalkan isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, maka sebagaimana yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, nah, mohon maaf sebelumnya, sebagaimana syarah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim, apa kata beliau? Anna talaba rutabil aliyah bila tab minal muhalat. Apa kata beliau? Kalau berangan-angan ingin menjadi ahli fikih, kata beliau, yakni anna talaba rutabi al-aliyah bila ta'ab, yaitu menuntut derajat yang tinggi tanpa bersusah payah, kata beliau, minal muhamalat, itu sesuatu yang mustahil, kata beliau. Jadi semuanya itu kalau ingin menjadi apapun itu dengan angan-angan, ya itu mustahil, kata beliau. Nah, karena semapa? Semuanya harus melalui proses atau usaha, atau bahkan susah payah, berjuang dan sebagainya. Wa man dhanna annahu yanalul ilmi birraha fahuwa kal majnun, kata beliau. Barang siapa yang mengira ya annahu yanalul ilmi, bahwasanya dia akan bisa memperoleh ilmu birraha dengan cara bersantai-santai, kata beliau, fahuwa kal majnun, maka itu seperti orang gila. Jadi ingin dapat ilmu banyak tapi santai-santai. Nah, itu bagaikan orang gila, kata beliau. Lianna sabab labudda minhu lil musabbab, karena sebab atau usaha itu adalah hal yang mutlak, kata beliau, untuk bisa mencapai keberhasilan. Nah, jadi tidak ada ceritanya, kata beliau, itu bisa mendapatkan ilmu yang banyak dengan cara santai-santai atau nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada ceritanya. Semuanya harus melalui usaha
Kalau mendapatkannya dengan berangan-angan mendapatkan ilmu dan lain sebagainya, maka itu seperti orang gila, kata beliau. Hanya berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya di dalam ini kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang guru harus senantiasa berupaya untuk membimbing, mendidik anak-anak kita dengan sungguh-sungguh supaya impian, cita-citanya bisa raih. Begitupun juga anak kita harus sungguh-sungguh. Dan catatan pentingnya, janganlah kita menuntut banyak kepada anak-anak kita, tapi kita juga harus sadar seberapa tinggi kemampuan anak-anak kita. Dan yang tak kalah pentingnya, kita sebagai orang tua, ya tidak hanya sekedar menuntut, tapi kita pun juga melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau anak kita membaca Al-Quran, maka kita harus senantiasa membaca Al-Quran juga. Semoga kajian sore hari ini bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Muhtaram Al-Ustaz Hifni Mubarak MPD atas penyampaian materi pada kajian ta'lim. Insyaallah setelah ini kita buka sesi tanya jawab ya. Bagi panjenengan yang ingin bertanya secara langsung ya, berbicara secara langsung dengan beliau, bisa langsung raise hand atau bisa menulis di kolom chat ya. Namun sebelum kita masuk di sesi tanya jawab, ingin kami sampaikan beberapa informasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, insyaallah di Pondok Pesantren Ma'had Waqaf Al-Izzah ya, kami informasikan kepada ayah bunda, ustadz ustadzah beserta kajian ta'lim muta'alim sampai saat ini kami terus berupaya untuk menyempurnakan Masjid Dar Al-Mustafa untuk kegiatan dari para santri dan kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Ma'had Waqaf Al-Izzah ya. Insyaallah kami membuka kesempatan bagi panjenengan yang saat ini diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendistribusikan keluasan rezeki tersebut di Masjid Dar Al-Mustafa. Insyaallah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah tersebut yang didistribusikan ke Masjid Dar Al-Mustafa itu akan membantu para santri untuk bisa belajar lebih nyaman, belajar lebih tenang begitu ya di Masjid Dar Al-Mustafa tersebut. Insyaallah itu yang ingin kami berikan kepada panjenengan informasinya. Monggo bagi panjenengan yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Muhtaram Al-Ustaz Hifni Mubarak MPD bisa langsung raise hand dan bisa langsung tulis di kolom chat. Kami berikan waktu sekitar 3 menit ya untuk mempersiapkan pertanyaan tersebut. Dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah masuk pertanyaan dari Ustazah Ummu Ahmad. Kami sampaikan atau kami bacakan Ustaz Hifni. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bagaimana melatih karakter seseorang yang suka memotong pembicaraan orang lain agar yang bersangkutan tidak berbuat demikian? Makaten pertanyaan dari Ustazah Ummu Ahmad yang ditanyakan melalui kolom chat. Tafadhol Ustaz untuk sakit menjawab pertanyaan dari Ustazah Ummu Ahmad ini. Matur nuwun. Bagaimana melatih karakter yang suka memotong pembicaraan orang lain agar bersangkutan tidak berbuat demikian.
Ya, karena ini berkaitan dengan apa namanya prinsip dasar dari kepribadian seseorang, yaitu berkaitan dengan adab komunikasi. Mungkin perlu kita lakukan langkah-langkah yang signifikan untuk orang-orang yang demikian. Nah, tentu melatih seseorang yang suka memotong pembicaraan itu bukan sesuatu hal yang mudah tentunya. Apalagi sampai kadang-kadang juga memojokkan gitu kan, atau bahkan menyalahkan gitu ya. Nah, terkadang juga itu dilakukan. Maka yang harus kita sentuh itu bagaimana supaya dia sadar tentang pentingnya adab. Ini yang penting. Nah, caranya gimana gitu kan? Tentu harus kita ajak diskusi empat mata. Kita harus mengetahui karakternya dia itu bisa demikian itu karena apa. Nah, itu harus diajak diskusi empat mata. Karena kalau gur di tempat umum tentu itu akan menjadi sakit hati dan sebagainya. Karena orang-orang yang demikian kadang ingin mendapatkan validasi saja bahwasanya saya itu loh lebih pintar dari dia, bisa jadi begitu. Makanya suka memotong pembicaraan atau merasa lebih tahu. Nah, itu bahaya. Itu masuk pada kategori sombong bisa jadi. Sebagaimana iblis itu bukan karena tidak punya ilmu, ilmunya sangat tinggi gitu. Cuman karena dia merasa lebih, nah itu. Karena iblis merasa lebih, ya, itulah yang menjadikan dia itu kekal di maka kalau ada orang yang demikian merasa lebih dan lain sebagainya sampai apa namanya potong pembicaraan hendaknya kita mengajaknya untuk diskusi empat, menyampaikan dengan lembut, dan juga kita harus menyampaikan di momen yang tenang gitu. Nah, dan kita sampaikan bahwasanya kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain karena itu adalah bagian dari adab komunikasi. Nah, maka dari itu penting. Jadi harus diajak ngobrol. Nah, dan yang tak kalah pentingnya juga gitu kan, kita melakukan kesepakatan dengan lembut atau dengan sentuhan-sentuhan lembut dengan orang-orang yang seperti itu, karena orang yang suka memotong pembicaraan orang itu bisa jadi karena dia sudah merasa tahu atau merasa lebih tahu dari orang yang menyampaikan. Nah, tentu itu perlu kita lakukan apa namanya ketika saat memotong pembicaraan orang-orang itu, maka itu bisa jadi kalau kita pas lagi di sampingnya, ya kita berikan pemahaman atau mengingatkan, karena memang ini bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan berarti sulit untuk kita lakukan, atau bisa jadi karena memang ini karakter. Nah, itu yang kemudian susah untuk diperbaiki, harus betul-betul kesungguhan kita gitu kan. Nah, dan yang tak kalah pentingnya, ya kita berikan apresiasi ketika dia. Kita bisa memberikan apresiasi kepada orang yang demikian ketika dia itu tidak begitu setelah diberi pemahaman gitu kan. Nah, kita beri apresiasi gitu ya. Kamu luar biasa gitu kan. Bisa mendengarkan dengan khidmat gitu. Tidak lagi memotong pemikiran. Nah, artinya beri sentuhan pujian tulus supaya dia itu merasa berarti ya, pelan-pelan nanti insya Allah ketika kita
memberikan apresiasi, dia akan berubah. Luluh, gitu. Kita kan harus meluluhkan rasa lebih tahunya itu, karena itu bagian dari sifat sombong, gitu. Merasa lebih tahu, merasa lebih dari yang lain, nah itu bagian dari sifat sombong. Nah, atau merasa tidak mendapatkan validasi dan lain sebagainya. Nah, tentu itu bukan begitu yang dilakukan. Memang itu salah, gitu. Nah, kita juga kadang-kadang ketika melihat ya kadang-kadang kalau kita ngomong terus kemudian ada orang yang memotong pembicaraan kita, itu kan memang ya kalau kita nggak sabar ya bisa jadi kita emosi, gitu. Tapi kalau kita sadar dan kita sabar, nah insya Allah kita akan memahaminya orang-orang yang demikian itu. Nah itu karena bisa jadi butuh perhatian kita. Nah pada intinya kita harus memahamkan dengan cara berdiskusi empat mata, menasehati, dan yang kedua kita memberikan apresiasi ketika dia sudah tidak lagi memotong pembicaraan orang. Dan yang tak kalah pentingnya, maka kita juga memberikan nasihat-nasihat tulus supaya tidak mengulangi hal-hal yang demikian. Karena kalau merasa lebih tahu, merasa lebih dari orang, nah itu sifat setan dan atau iblis yang kemudian juga bagian dari sifat kesombongan. Alhamdulillah. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah ada jawaban dari Ustaz Kevin terkait dengan pertanyaan dari Ustazah Ahmad. Namun ini ada tambahan informasi sepertinya Ustaz dari Ustazah Ahmad di kolom chat tadi. Dari perbuatan orang yang sering memotong pembicaraan tadi ya, itu sepertinya disebabkan masa kecilnya kurang tersalurkan emosinya, kurang kasih sayang dari ortunya. Begitu Ustaz. Okay. Mungkin ada tambahan jawaban terkait dengan itu. Masa kecilnya kurang tersalurkan emosinya atau kurang kasih ortunya. Okay. Jadi memang saya pernah dapat curhatan begini. Karena dia yatim, terus kemudian dididik, terus kemudian ketika sudah dididik, sudah besar, tiba-tiba berubah, gitu. Berubah segalanya. Yang awalnya nutup aurat menjadi tidak nutup aurat, yang kata beliau itu adabnya baik menjadi tidak baik, gitu. Nah, tentu untuk menghadapi orang-orang yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibunda atau Ummu Ahmad ya, ketika orang itu kurang kasih sayang dari orang tua, atau bisa jadi karena orang tuanya meninggal dan sebagainya, itu juga menjadi bagian catatan ketika kita ingin menasehati orang-orang yang demikian. Makanya sebagaimana tadi saya sampaikan, kita harus memahami karakternya dia, karena dia tidak mungkin begitu kalau tidak ada sebab. Nah, kalaulah tadi sebabnya karena masa kecilnya kurang tersalurkan emosinya, ya maka kita sebagai orang tua jangan sampai itu terjadi kepada anak kita, gitu. Kita itu menjadi orang tua, menjadi guru, Masya Allah harus menjadi pendengar setia, walaupun kadang-kadang itu diulang-ulang oleh anak-anak kita. Nah ini pentingnya bagi kita sebagai seorang guru dan orang tua. Anak-anak itu butuh perhatian. Makanya kadang-kadang ketika kami dengan santri duduk-duduk,
mereka bercerita dan segala macam ceritanya, dan mereka senang ketika mereka didengarkan ceritanya. Nah, bisa jadi tadi suka demikian itu ya kurang mendapatkan apa kasih sayang atau bahkan perhatian dari orang tuanya. Tapi yang pasti ala kulli hal, orang-orang yang demikian itu sebagaimana tadi saya sampaikan harus diajak ngobrol hati ke hati dengan cara empat mata tentunya, jangan sampai kita mempermalukan orang lain di hadapan umum karena itu akan sakit banget. Nah, memaafkan mungkin tapi melupakan tidak, karena ini bagian dari adab komunikasi sebenarnya. Nah, yang kedua, kita harus memberikan sentuhan tulus dan kata-kata yang halus tentunya dengan cara mengingatkan, karena bisa jadi dia itu belum paham dengan adab komunikasi. Bisa jadi dia itu sombong karena merasa sudah tahu atau bahkan sudah merasa lebih paham atau lebih mengerti dari orang yang menyampaikan. Sehingga itu butuh sentuhan halus dan tulus dengan kata-kata yang lembut. Dan yang tak kalah pentingnya, sebagaimana tadi juga sudah kami sampaikan, kita senantiasa memberikan apresiasi ketika ada perkembangan yang baik dari saudara kita yang suka memotong pembicaraan orang lain. Karena yang pasti itu adalah adab yang jelek, gitu ya. Memotong pembicaraan orang lain itu, apalagi sampai dengan memojokkan bahkan naudzubillah atau bahkan ngata-ngatain naudzubillah, tentu itu adalah adab komunikasi yang buruk, dan hal-hal demikian itu akan menjadi penghalang untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Sebagaimana tadi disampaikan di atas, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka hormatilah dan agungkanlah ibunya dan berbaktilah kepada orang tua. Karena kenapa? Karena keridhaan Allah itu keridhaan kedua orang tuanya, dan juga keridhaan Allah juga terletak pada keridhaan beliau. Insyaallah begitu, Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah. Informasi tambahan dari Ustaz Abu Ahmad juga sudah dijawab oleh pemateri kita, Al-Mukarram Ustaz Hadi Mubarak. Kita telah sampai, kita telah sampai di penghujung acara kajian taklim muta'alim untuk sore hari ini. Insya Allah, ya, bagi panjenengan yang ingin mendapatkan rekaman dari kajian taklim muta'alim pada hari ini, insya Allah bisa mengikuti atau cek di akun YouTube MWA TV. Insya Allah nanti akan kami upload rekaman sore hari ini, juga rekaman-rekaman kajian taklim muta'alim yang telah lalu di akun YouTube MWA TV. Itu informasi dari kami, dan kita sekarang sudah sampai di penghujung acara. Kami sampaikan terima kasih jazakumullah khairan kepada panjenenganipun pemateri kita Al-Mukarram Ustaz Hadi Mubarak yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi ini tidak sampai hanya sebatas pengetahuan semata, insya Allah bisa kita terapkan, dan tentunya ketika kita menerapkan ya apa yang telah disampaikan beliau di kajian taklim muta'alim ini, ya, pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala akan terbuka dan betul-betul dapat kita terima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu, terima kasih juga kepada panjenengan semua yang telah hadir di kajian taklim muta'alim melalui Zoom ini, ya. Matur nuwun sangat kami ucapkan dan kami sampaikan, ya, jika ada salah-salah kata dari kami dan tim operator kajian taklim muta'alim yang diselenggarakan setiap hari Selasa pukul 15.30, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita insya Allah ketemu lagi di pekan depan di jam yang sama, dengan tema yang lebih baik lagi begitu insya Allah, dan tetap membahas kitab taklim muta'alim. Insya Allah itu kami tutup atau kami akhiri pertemuan kajian taklim muta'alim pada
sore hari ini dengan alhamdulillah doa istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.